Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya kedatangan tamu nih. Ya, mungkin yang masih inget nih, Ria Purnamasari, betul ya? Iya betul kok. Betul ya? Kayak nama penyanyi. Ita dong, Ita. Oh, Ita. Iya. Gimana kabarnya? Ria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya udah berhijab ya. Iya nih. Udah lama apa belum nih? Udah Apa cuma dong. kesini doang nih? Enggak, udah mulai latihan kalau setiap keluar rumah udah mulai pakai. Oh, Cuman gitu. emang ada beberapa tempat belum bisa full. Oke, ke kantor belum? Belum. Karena nggak boleh, memang peraturan perusahaan. Oh, peraturan perusahaan. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kerja kantoran tuh ya? Iya. Bukan kerja di mesin kan? Bukan. Masih nggak boleh juga? Nggak. Widih. Nah, Ria ini dulu kan datang ke Studio Gramol Jakarta bulan Agustus ya kalau nggak salah ya? Juli. 27 Juli. 27 Juli. Ingat banget tanggalnya. Iya dong. Soalnya tanggal dia sadat soalnya. Iya. 27 Juli 2024. Iya. Nah, berarti udah hampir setahun ya. Nah, ini ditemenin calonnya nih ya. Ini calonnya bener? Insya Allah. Insya Allah. Bukan ngaku doang nih. Namanya siapa? Alvin. Alvin, kok. Nah, ini calonnya. Ini sekantor nih. Satu kantor. Waduh, berarti dulu bukan gara-gara dia ya masuk Islam ya? Sebagian besar ya karena diskusi juga. Oh, karena diskusi. Tapi bukan dipaksa kan? Enggak ada. Enggak. Oh, enggak. Jadi ini calon udah berapa lama nih? Setahun ya? Setahun kurang Oh, lebih ya setahun. jalan. Setahun. Terus gara-garanya dulu gimana dia? Caranya gimana dia dulu? Dicekokin video kok pokoknya. Dicokokin video Donitan? Iya. Waduh. Nih, lu udah pernah nonton Donitan belum? Donitan apaan sih gitu? Aku pikir Siapa dulu. sih gitu? Iya. Dulu tau Donitan apa sih? Kirain tuh Donitan itu tuh nama channel. Oh, nah emang nama Emang nama channel. channel. Maksudnya kayak merek-merek gitu loh. Oh, merek. Waduh, Iya. merek apa? Merek celana dalam gitu. Gak taunya YouTube. Nggak, Oh, belum pernah oke. gitu. Dikirimin lah terus sama dia. Terus? Setelah dikirimin gimana? Awalnya gak mau baca, gak mau nonton kok. Nggak mau nonton. Gak mau. Kayak, Setelah nonton? apa sih ini gitu. Ntar gue Islamisasi. Iya, di Islamisasi. Dulu mikirnya gitu, gue gak mau gue di Islamisasi. Ngomong-ngomong nih, Masya Allah nih, lihat nih. Ria kesini. Lucu banget. Lihat tuh, datang begini tuh lah. Barakallah, kododitan. Waduh, semoga sehat selalu, amin ya. Amin. Makasih banyak ya. Tim. Ini emang gua kan belum ulang tahun ini, kok udah begini ya. Kan untuk channelnya Oh biar iya, makin berkah. alhamdulillah ya, perhatian banget ya. Iya, 2 kardus lagi, 2 dus lagi. biar makin ini Keren. banyak orang yang Dulu pernah mendapat hidayah. ada ibu-ibu datang ke sini sama suaminya yang penatua gereja, Oh iya. ya. Iya tahu. Nonton videonya Elia Miron di channelnya Richard Lee. Oke. Iya kan? Ya kan? Habis itu kan saya waktu itu ditodong tuh bikin reaction sama channel Ngaji Cerdas. Oke. Oh, ya. Nah, video reaction saya ditonton sama seorang ibu-ibu, istrinya penatua gereja. Habis nonton video gua stres. Ya gue nonton lagi tuh. 5 jam ya? Iya, lama banget. Stres sampai apa? Sampai stroke matanya. Iya. Mata bisa stroke, gua juga bingung stroke mata tuh gimana? Si Berarti cuma mata matanya nggak bisa ngedip atau gimana gua nggak tahu deh. Dirawat 3 bulan. Setelah 3 bulan sembuh baru dia ngomong sama suaminya. Stres gara-gara nonton video Donitan katanya. Suaminya penatua gereja. Penasaran. Suruh nonton video gua mana mau, kan nggak mau. Sama istrinya disetel di belakangnya tapi digedein suaranya. Jadi denger. Iya itu ya hidayah saya dari pendengaran juga ya kok. Ya, udah denger. Sekali 2 kali denger, akhirnya dia mau nonton. Setelah nonton berapa kali, dia bikin surat pengunduran diri ke gereja. Oh. Mantap. Nah, beberapa hari ya waktu itu kalau nggak salah seminggu sebelum dia dipanggil sama gerejanya mau disidang, dia kesini suami istri. Ngobrol lah kita nih kurang lebih 3 jam lah ya. Iya, iya. Gua buka semua Bible, terus gua ajak sahadat belum mau. Kok nanti ya saya tanggal 29 mau diundang sama pendeta saya mau disidang kata gitu. Oh ya monggo silakan ya. Mudah-mudahan diizinkan Allah nih gua bilang. Nih. Amin. Pas tanggal 29-nya setelah sidang, besoknya dia datang lagi ke sini. Suami istri juga. Sahadat dua-duanya di sini. Iya berdua. Masya Allah. Ya itu hidayah ya. Itu hidayah dari Allah. Oh, berarti lu dikirimin video gua sama dia. Iya kurang lebih sama berarti. Tapi nggak sampai stroke mata ya. Enggak. Stroke mata enggak tapi jadi gundah gulana. Udah Kepikiran loh. Dan yang ya itu salah satu yang menjadi ya, kalau bahasa kekristenannya itu kan kesaksian ya. Oh kesaksian. Ceritanya gitu. Makanya di video gue yang belakangan setelah penatua itu dikasih peringatan. Peringatan video ini bisa menyebabkan stroke mata
Dan Dan 3G. gangguan 3G, keimanan. gangguan 4G malah. Gangguan iman, gundah, gulana, galau gitu. Iya bener banget itu. Iya bener banget lagi. 4G. 4G kan. Padahal sekarang udah 5G ya. Udah 5G Iya. sekarang. Oke, terus setelah gundah, gulana, Itu terus gitu dia pas banget kebetulan mau ikut kajian Ustadz Hanan Ataki waktu oh itu. Satana Nataki. Terus? Nah kan aku bilang sama dia kalau gue kayak pengen ketemu nih orang nih, kayaknya keren banget ya. Pas banget kebetulan waktu itu juga kan aku di kantor di ruangan selalu baca Alkitab kan. Oh. Pas nonton yang Kesha itu, Heeh. pas banget lagi ngebahas apa yang setiap pagi aku baca Nah lo, nih. ya, nah lo, yang mana yang Yesus sujud? Bukan yang cerita Yohanes, yang mulai Yohanes. dari Matius sampai yang dari awal cerita yang maksudnya yang Yesus yang mengutuk pohon ara segala macam. Ya intinya kisah Yesus sebelum disalibkan lah. Terus? Habis itu aku bilang kok ini keren juga ya. Gue baru baca nih tadi pagi. Aku bilang Baca tadi pagi. wah kayak ini orang gue penasaran deh gitu pengen ketemu ini orang bisa nggak ya? Karena aku pikir kan Oh malah yang pengen ketemu gue malah Ria sendiri. iya aku bilang gitu ke dia. Bukan dia yang ngojok-ngojokin dia ketemu Enggak, gitu. dia nyokokin video aja udah. Ngojok dia doang. Langsung dasar kok. Karena Oh. kan dia kalau ngomong sama aku udah ya kesannya tuh udah cinta mati lah sama Tuhan Ya, Yesus. Ya. ya. Udah ini ya Cinta mati. Wih. karena dia bilang dulu gue ngadepin lo gue pusing. Iya. Oh gitu Iya, ceritanya. jadi Terus? kalau diskusi itu kayak ya pokoknya agama itu ya percaya aja. Ya gue ya karena ya setahu gila lo Tuhan Yesus tuh udah berkorban lo buat kita, Iya. cinta banget lo dia sama kita lo gitu. Iya. Pada waktu itu. Nah, terus? Ya terus kan judulnya Kesha kan gitu, Iya. cinta Yesus yang masuk Islam. Nah, bener. Terus penasaran apaan sih lu kirimin gue video ini mulu gitu. Terus akhirnya ya udah pulang kerja waktu itu. Coba sini nonton, aku bilang gitu. Apaan sih ini? Emang yang kemarin gak lu tontonin? Enggak. Gue diemin aja skip. Terus? Tapi pas nonton, ini tadi pagi baru gue baca nih ayat di Matius berapa itu waktu itu tentang apa ya yang mengutuk pohon ara, kok gak salah. Nah, terus? Kita buka lah Alkitab, bener nih yang dibilangin. Wah gokil juga nih orang ya dalam hati aku gitu. Ketemu nih orang tuh bisa gak sih ya? Kayak gue penasaran aja pengen bedah aja gitu. Emang kalau memang bener Alkitab itu ada yang salah atau si Bible ini ada yang melenceng. Karena dulu pernah ada yang bilang emang ada yang ditambahin kayak gitu-gitu. Tapi aku kan nggak ngegubris itu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Iya. Pokoknya cinta Yesus gitu ya. Kan saya cinta Yesus selamanya gitu lagunya kan. Lagunya. Ya kan lagunya gitu dulu. Aku mau cinta Yesus selamanya Asik. gitu. Sambil nangis-nangis ya. Iya bener lagi. Iya iya lah. Iya, bener Tahu loh. lah. Ya. Terus abis itu udah nah tiba-tiba dia DM Koko kan. DM diem tuh dia. Oh gitu nggak bilang-bilang Maria. Nggak bilang, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus? Terus tiba-tiba ngatur jadwal sama si Kak Suci ya waktu itu Suci. kalau nggak salah. Hmm. Udah dapet jadwal. Nih lu jadi nggak mau ketemu nih? Udah gua ini nih, lu jangan ini lu ya katanya, jangan cuman ngomong doang nih katanya lu pengen tahu gitu. Terus? Oh iya ya. Ya udah aku coba hari biasa waktu itu dapetnya tanggal 12 Juli aku ingat banget. Udah kita udah ngajuin cuti nih berdua. Dia udah ngajuin cuti, aku juga udah ngajuin cuti. Ternyata cancel. Oh. Kalau Terus? ini ke Bandung kalau nggak salah tuh ya. Emang iya? Kalau nggak salah ke Bandung. Iya lupa aku. Lupa lah, aku juga lupa lah. Terus? Iya terus aku bilang sama dia yang malah kesel, ya kok ya kita udah cuti nih gimana nih. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa. Dalam hati aku bagus dah kagak jadi langsung ketemu gitu. Lu cuti juga aku. berdua-duaan bisa bareng gitu nggak ditanyain sama manajernya? Enggak lah. Nggak Lu beda. ngapain cuti bareng-bareng? Beda gitu? manajer kok. Kan beda beda manajer. manajer. Beda Kan dia departemen. iya udah gitu kan dia perusahaan induk, aku perusahaan Oh anak. beda company. Beda juga, Oh, cuman ya. satu kantor. Ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum jalannya, sabar aja. Mungkin waktunya lagi disiapin. Malah Aku lu yang sombong ngomong banget gitu. ngomong kayak gitu. Aku sombong Kok malah banget dia ngomong kayak ngomong? Makanya kok. Makanya itu dia tuh. gitu. Blunder banget. Sebenarnya mungkin dia nggak sabar kali ya. Dia gregetan karena selama dia diskusi sama aku tuh kadang suka Mental mulu. mental. Akunya nggak mau nerima gitu. Karena dia nggak tahu Bible lu. Iya, kurang. sedikit Iya. kurang lah. Karena setiap aku baca pagi ntar aku kirimin ke dia gitu. Ceritanya lu nginjilin dia gitu. Ngaku. Kayak aduh kenapa nggak lu aja sih yang ke gua gitu. Cuman gua udah pakai ayat Quran kok. Oh. Iya ada beberapa sih memang. Terus ya abis itu dia kan kita ada di grup, ada tongkrongan lah waktu itu aku masih nongkrong sama teman-teman situ kan. Abis itu
dia suka kirimin, ayo nih ada kajian Ustadz Hanan nih kata dia, mau ikut gak? Aku pikir apaan sih nih anak, ini mulai islamisasi gak demen nih gue di dalam hati gitu. Lu islamisasi lu, Vin. Astagfirullahaladzim, Gimana sih, Vin? Gak ada niat. Abis itu pas sudah aku bukalah linknya, itu H-1 kok setelah udah di cancel dia kesel kayak aduh kenapa gak langsung ketemu aja biar lu cepet ngobrol gitu. Terus di cancel dia Siap. dia kirimin terus tuh Ustadz Hanan kajiannya, kebetulan itu jadwalnya tanggal 20 Juli. Akhirnya udah reschedule sama Kak Suci kan tanggal 27. Nah dia kirimin terus dia kirimin tuh linknya kajian itu, aku buka H-1 tanggal 19. Pas aku lihat ternyata jamnya banyak ya. Bisa nih dalam hati aku, gue bisa pergi kalau gue bawa anak gue yang kemarin itu. Aku bisa pergi kalau aku bawa anak aku nih. Karena kalau ditinggal hari weekend, mamaku bisa menaik darah dia. Mau nggak gantian? Gue jam berikutnya nggak apa-apa deh. Gue penasaran tuh kajian mau ngapain sih gitu. Kajian Ustadz Hanan Nataki. Iya, maksud aku kan Di mana? Di Menara 165. Oh, di 165. ya kan aku kan nggak, zaman dulu juga aku nggak pernah ikut kajian kayak gitu kok. Belum pernah. Iya, taunya kan cuma ke gereja doang tiap minggu kan. Berarti pertama kali tuh dengar Pertama kajian kali banget. Ustadz Hanan Nataki. Iya. Masya Allah. Judulnya juga bagus. Iya. Hijrah. Iya bukan. Ya Allah, why always me. Iya. Wih. Gokil tuh judulnya. Terus? Ya udah aku bilang sama dia, lu mau nggak Alfi mau nggak gantian nih jagain anakku, tapi ntar gue ikut yang jam berikutnya nggak apa-apa dah. Udah dong. Nggak pakai lama sama dia, udah gue beli ya tiketnya. Gue belum bilang iya. Aku yang dulu kan. Terus? H-1, gue pakai baju apa besok? Ya secara baju kita kan mini-mini ya. Ngomong-ngomong waktu ikut kajian Ustadz Hanan Nataki pakai hijab gak tuh? Pakai Oke. dong. Oh pakai. Gue saranin kok. Terus Iya, lu waktu makanya pertama kali bingung pakai kan. hijab tuh gimana rasanya? Waktu ke kajian itu? Ada rasa aneh tapi cakep juga ya gue pakai hijab gitu. Cakep juga. Narsis. Padahal Masih impostor tuh. Itu kacanya berapa jam itu? masih duniawi banget tuh pikirannya. Terus? Aduh terus kayak aneh banget rasanya gue pakai hijab. Terus gimana ya, kayak hatinya ya jadi bergejolak aja gitu. Ini tentang apa nih di dalam gimana ya? Ya jadi bertanya-tanya aja gitu, maksudnya ini di dalam kajian muslim tuh kayak gimana sih gitu. Terus waktu udah dengerin gimana? Nah pas udah dengerin itu pas banget aku bertepatan sama sholat isya kok. Oh. Aku kebetulan iparku kan masih satu rumah kan, istrinya si almarhum adik aku kan. Jadi aku minjem hijab sama dia, sama Muslim? dia. Iya. Muslim. Aku Muslim. Iparnya muslim? Muslim. Berarti punya adik kandung muslim? Ya itu adik aku yang mualaf itu. Iya mualaf berarti? Tahun Iya. berapa? Adik aku mualaf tahun 2011. Oh udah lama. Udah lama kok. Justru dia duluan. Nah, Oke. dia mualaf, akunya kan masih di gereja tuh. Heeh. Maksudnya nah itu terus aku minjem hijab sama dia. Habis itu mukena aku jaga-jaga karena kan di situ ditulis kan nanti bertepatan dengan sholat isya. Ya kalau lagi datang bulan ya nggak apa-apa duduk aja. Sebenarnya bisa aja aku milih duduk aja gitu. Terus? Cobain Ikut sholat? Cobain deh bawa, aku masih inget ini gerakannya gitu. Akhirnya aku bawa, terus pas sholat isya itulah yang bikin meledak lagi gitu pas imam udah takbiratul ihram, udah pas baca Al-Fatihah itu tanpa sadar aku ya mewek aja. Hari itu pas lagi ikut kajian Ustadz Hanan Nataki Iya. itu? Nangis lah. Nangis karena aku mikirnya gila, gue udah lama gak doain bapak gue gitu, gak doain papa. Akhirnya aku bisa doain papa ya kayak gini. Sedih aja. Nanti ya ceritanya. Meleleh gitu. Sebelumnya ya, nanti flashback ya. Tapi setelah ikut kajian Ustadz Hanan Nataki, gimana rasanya? Nah itu selama 1 minggu sebelum ke Koko, itu bener-bener yang udah campur aduk banget loh. Galau banget karena pas banget di situ Ustadz Hanan bilang kita boleh marah sama Allah, tapi kita boleh tantrum, tapi kita jangan meninggalkan Allah. Iya. Karena pada saat itu aku meninggalkan. Oke. Jadi langsung, wah. Terus habis itu seminggu baru kesini. Iya jadi tuh pas H-1 pas Jumatnya sebelum ke Koko, ya sama ya, maksudnya aku dari pas kajian itu ya bener-bener yang guna-gulan aku yang berdoa kepada Tuhan yang aku nggak tahu lah Tuhan ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan ini, aku harus kemana nih. Tapi lu gak nyebut-nyebut Yesus kan? Agak. Oh gue kirain. Astagfirullahaladzim. Ya, mau ngomong Tuhan Yesus tapi aneh gitu. Aneh. Kayak mulai berasa ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan, aku harus kemana ya Tuhan.
kalau memang harus memilih jalan, ya udah, ya Tuhan tetapin aja hatinya gitu. Maksudnya aku mau kemana? Kalau aku milih itu, aku akan berusaha menjalani itu dengan sangat baik gitu. Dan ya aku percaya Tuhan pasti provide aku di situ gitu. Ya, intinya aku minta kekuatan buat milih, karena yang kebayang-bayang gue tuh kayak ya muka-muka teman kantor aku, teman gerejaku, aku udah kebayangin penghakiman yang akan aku dapatkan setelah bakal disalib gitu ya. Disalib mentalnya. Bakal disalib mentalnya. Disalib mentalnya. Abis. Nah pas Jumat itu dia gak masuk kantor, jadi aku gak bareng dia berangkat kan. Sepanjang jalan aku akhirnya dari rumah sampai kantor aku istighfar, astagfirullahalazim, istighfar di situ. Sampai kayak kebayang aja kan, kalau ke Muslim kan syahadatnya. Iya. Pas udah mau nyampe kantor itu aku sampai mewek, aku nggak berhenti pokoknya istighfar, bismillah dulu. Hari Jumat. Hari Jumat itu. Sebelum kesini berarti itu. Iya, Jumat pagi berangkat ke kantor, dari rumah sampai kantor itu aku istighfar. Terus ya tahmid ini aku ini kan dulu kan sholat inget ya kok. Jadi kayak subhanallah, Allahu Akbar, Itu semuanya langsung ingat semua, ingat sendiri. Iya. Kayak Syahadat juga. iya, kebayang-bayang aja kayak ya doa-doa bahasa Arab zaman dulu masa aku jalanin gitu ya. Iya. Zikirnya itu kayak gue dulu zikir ini doang gitu ya. Ya udah aku bacain aja gitu Bisa lah ingat sepanjang. lagi? Iya, sepanjangan jalan. Terus nyampe mau kantor lah, ya udah syahadat di situ dalam hati ya. Aku meyakinkan diri yang ya udah pas aku syahadat sampai kantor, aku nyampe kantor udah nyampe ke ruangan itu aku perhatiin muka satu-satu. Ini bener nggak ya hati gue? Ya udah, kalau emang udah ini aku udah siap banget nerima apapun dari mereka gitu. Karena udah tahu banget pasti mulutnya kayak gimana. Jadi ya udahlah. Karena di kantor lu tiap pagi baca Bible. Iya. Dan itu masih baca. Jumat itu datang kan masih baca. Oh masih? Iya dong. Oh jadi sebelum sampai kantor istighfar, Iya. sampai kantor baca Bible lagi? Iya. Yohanes. Kayak gitu. Yang aku kirimin ke dia. Hari ini bacaannya ini. Iya. Diinjilin lagi kok. Masih aja nginjilin. Udah istighfar masih aja nginjilin. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya Sabtu kan udah kesini. Sini. Tapi malamnya belum tuh yang teman kamu Oh datang iya, pas Jumat itu tuh divalidasi lagi tuh. malamnya itu temen aku datang. Apa lagi? Iya, terus temen aku datang yang dia cerita sama kayak gitu kok. Dia sakit, dia ke gereja, dia pujian penyembahan segala macam. Tiba-tiba nggak sakit loh. Sembuh loh kata dia. Besoknya mau ke Kodoni tuh. Oh terus? Besoknya mau ke Kokodoni. Kan jadi pergejolakan Hilang ya. lagi Kayak ini. Goyang lagi. Goyang lagi. goyang sih enggak ya. Cuman kayak ada rasa ini apa ya? Maksudnya ada pertanda apa ya kayak gitu. Kayak gini. Apa emang ujiannya? Apa emang cobaannya kayak gini? Godaannya biar tuh. digoyahin gitu apa gimana? Aku cuma perhatiin, oh iya keren juga sih Ci. Emang iya. Berarti emang ya iman lu keren juga mau menyelamatkan lu berarti. Ya gitu-gitu. Jadi aku cuma nanggepin gitu aja. Tapi maksudnya kan udah datar aja ya. Maksudnya udah mantep besok gue mau kesini. Gitu udah. Pas besoknya paginya kita sebenarnya aku udah keluar dari rumah tuh. Maksudnya aku berangkat dari rumah pagi. Sebenarnya ya kita main dulu biar anak aku tuh ngantuk sebenarnya. Terus abis itu temen kantorku seruangan aku. Itu ngirimin video ya Kristen gitu pokoknya. Ya khotbah gitu lah pokoknya. Tapi libur kan kantor waktu itu libur. Iya, jadi tiba-tiba kirimin aku tentang yang itu loh siapa sih namanya itu yang cewek tuh, pendeta yang cewek tuh. Siapa? Pendeta gereja? Iya, pendeta gereja yang bondol yang suaranya rada kenceng tuh. Nah itu dia tuh. Siapa tuh? Terus? Dia bilang ini Ria ditonton ya gitu. Intinya tentang kecintaan kita sama Tuhan Yesus lah gitu. Kayak wah ini pertanda apa lagi gitu ya. Udah semalam temenku datang kesaksian. Banyak. Iya makanya udah semalam temanku datang kesaksian. Itu badan aku demam kok malam itu. Oh. Bener-bener yang demam sakit. Aku gak bilang ke dia. Kalau bilang bisa jadi gak jadi gitu kesini. Jadi aku pikir udah tahan aja lah. Udah ya paginya temen aku kirim gitu. Ya udah aku kesini, aku sebenarnya doa sih sepanjang jalan ya Tuhan kalau misalnya ya tunjukin aja aku harus seperti apa gitu. Aku cuma minta kekuatan aja kalau aku udah harus memilih ini ya aku akan jalanin apapun resikonya gitu. Lu nggak doa gini, ya Tuhan mudah-mudahan saya dilindungi dari godaan donditan gitu ya? Enggak. Justru pas ketemu dia aku doanya kayak gitu. Justru pas ketemu dia aku bilang, Masalah. iya Tuhan Yesus ini
Tuhan Yesus maksudnya. Iya, maksudnya pas ketemu dia dulu awal-awal ketemu dekat. dia. Iya, Oh. pas awal-awal mulai intens ngobrol sama dia Kirain nih. lu ketemu dia bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dong, gua setan dong. Setan dong, aduh. Itu. Awal-awal ketemu dia iya kayak gitu. Tapi kalau ini udah enggak, karena mungkin aku nontonin video Koko juga terus sebelum pas dari kajian Ustadz Hanan itu kan aku nontonin beberapa yang cerita tentang mualaf. Kenapa sih mereka tuh pada milih, kenapa harus Islam gitu? Kenapa gitu? Ya akhirnya aku tontonin. Terus ya kebetulan juga kayak Ustadz Felix kan ceritanya juga mualaf juga. Koko juga kan berangkat dari ya non muslim juga awalnya. Kenapa sih? Ada sesuatu nih pasti nih apa gitu yang kok dulu gue bisa mau dibilang sebodoh itu, tapi ya emang begitu dulu gitu. Ya udah percaya aja dulu gitu. Kenapa ya? Akhirnya aku pas nontonin video itu ya makin galau. Maksudnya makin berkecamuk lah, milih nggak ya? Ibu harus ini ke jalan yang benar nggak, balik ke jalan ini yang benar nggak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue yang domba hilang itu tuh gue gitu. Domba hilang. Dulu Domba mikirnya tersesat. Aku lagi jadi domba gitu. dulu kan masih campur-campur ya. Astagfirullahaladzim. Iya dulu Nah, mikirnya dulu gue gitu. inget kan ke sini kurang lebih 3 jam ya di sini ya. Iya. 3-4 jam. Yang paling inget dulu buatannya Ria tuh kan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Ada Roh Kudus turun Iya. jadi burung merpati. Iya. Iya. Ada suara di langit. Inilah Betul. aku yang gue kasihi. Betul. Kan gue nanya ke Ria, kalau katanya Tuhan satu, itu kok bisa 3 nongol bareng gitu kan? Nah itu Iya, yang betul. lebih bisa. Dari situ tuh kan. Iya juga, benar juga ya.